Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Pagi itu, udara di sebuah desa kecil di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, masih sejuk. Jalanan desa berdebu, sawah mulai menguning, dan suara ayam jantan masih terdengar bersahut-sahutan. Di ujung jalan, seorang kakek berusia sekitar 70 tahun berjalan perlahan sambil memanggul beberapa ikat sapu lidi dan keset di pundaknya. Bajunya lusuh, sandal jepitnya sudah menipis. Dialah kakek Samin, penjual sapu yang sudah puluhan tahun berkeliling dari rumah ke rumah. "Pak, mau beli sapu?" "Enggak. 5.000 aja satu," katanya pelan sambil tersenyum ke warga yang lewat. Namun, banyak yang hanya melirik lalu berlalu tanpa menjawab. Hari itu, kakek Samin mendengar kabar bahwa seorang anggota DPR pusat akan datang ke balai desa untuk acara reses dan bagi-bagi bantuan. Ia penasaran. Seumur hidupnya, belum pernah ia melihat langsung anggota dewan. Dengan langkah perlahan, ia pun datang ke balai desa. Tempat itu sudah ramai. Ada tenda biru besar, spanduk besar bertuliskan, "Serap aspirasi masyarakat, bersama rakyat, kita membangun desa." Beberapa warga berjejer rapi di kursi plastik. Di depan panggung, duduk seorang pria berdasi, dengan jas mahal dan mobil mewah Toyota Alphard hitam terparkir di belakang tenda. Dialah Bapak Ardi Prasetya, anggota DPR dari Jakarta yang dikenal penuh gaya tapi jarang turun langsung ke rakyat kecil. Ketika melihat kakek Samin masuk area tenda, panitia sempat menatap sinis. "Pak, tolong jangan duduk di kursi depan. Itu untuk undangan penting," kata seorang panitia sambil menepuk bahunya. Kakek Samin hanya tersenyum sopan. "Oh, maaf, Nak. Saya cuma mau dengar-dengar saja. Siapa tahu ada bantuan untuk rakyat miskin kayak saya," jawabnya lembut. Namun, di saat ia ingin duduk di pojok, Bapak Ardi tiba-tiba menatapnya tajam. "Bapak ini siapa? Kenapa berpakaian seperti itu di acara resmi begini? Ini bukan tempat untuk orang jualan sapu," ucapnya lantang di depan mikrofon. Semua warga yang hadir langsung menoleh. Beberapa tertawa kecil, kakek Samin menunduk. Ia memegang erat sapu di tangannya. "Saya tidak jualan, Pak, saya cuma mau lihat." "Kalau memang tak boleh, saya keluar saja," katanya pelan. Namun, Ardi malah melanjutkan dengan nada sombong. "Lihat tuh, ini contoh rakyat kita yang malas. Sudah tua, masih jualan, nggak mau berusaha maju. Bagaimana negara mau maju kalau rakyatnya begini?" Suasana mendadak hening. Banyak warga mulai tidak nyaman. Bahkan kepala desa pun tampak gelisah. Tapi kakek Samin hanya tersenyum kecil. "Maaf, Pak Dewan, bukan saya tidak mau maju. Cuma, saya tidak mau makan dari uang kotor," katanya tenang. Suaranya lembut namun menggetarkan. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Ardi terkejut dan wajahnya memerah. "Wah, berani juga kamu bicara begitu di depan saya. Kamu kira siapa kamu? Hah?" Kakek Samin berdiri perlahan. "Saya cuma rakyat kecil, Pak. Tapi dulu, saya juga pernah jadi orang yang Bapak kira tak mungkin saya jadi," katanya sambil menatap lurus ke arah Ardi. Semua mata kini tertuju padanya. Kepala desa bahkan terlihat bingung dan berbisik pelan ke salah satu perangkat desa. "Bukannya kakek itu dulu?" Namun belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, dari kejauhan terdengar suara motor besar berhenti di depan balai desa. 3 orang berseragam datang menghampiri. Salah satunya mengenakan seragam dinas kehutanan dengan lambang bintang emas di dada. Ia langsung menghampiri kakek Samin dan memberi hormat. Semua orang tercengang, anggota DPR itu pun menatap bingung.
Sementara kakek tua itu hanya menghela napas panjang dan berkata pelan, "Sudah waktunya kamu tahu, Nak, siapa sebenarnya aku." Suasana di Balai Desa Kediri mendadak berubah mencekam. Suara tawa yang tadi menggema kini menghilang begitu saja. Semua mata tertuju pada kakek Samin, yang kini berdiri tegak di hadapan anggota DPR Ardi Prasetya. 3 orang berseragam resmi kehutanan dan 1 berpakaian dinas TNI tampak berdiri tegap di belakangnya. Salah satu dari mereka, seorang perwira menengah dengan lambang melati di pundak, melangkah maju dan memberi hormat dalam posisi tegap. "Selamat pagi, Komandan. Kami mendapat laporan Bapak sedang berada di sini. Kami langsung menyusul sesuai protokol," ucapnya lantang. Semua orang sontak kaget. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara warga desa. "Komandan? Komandan siapa? Itu kakek Samin, kan? Masa iya dia seorang komandan?" Bapak Ardi Prasetya memandang dengan wajah kebingungan dan sedikit gugup. "Maaf, Pak, ini maksudnya bagaimana?" "Bapak bilang beliau, Komandan?" Perwira kehutanan itu menatapnya dingin. "Benar, Pak. Beliau adalah Brigadir Jenderal Purnawirawan Samin Wiryodarmo, mantan Kepala Kesatuan Pengamanan Hutan Nasional dan juga tokoh senior yang dulu membantu banyak proyek rehabilitasi di Jawa Timur. Sekarang beliau memilih hidup sederhana, turun langsung bantu masyarakat desa tanpa membawa nama pangkatnya." Sekali lagi, suasana hening total. Warga yang tadinya tertawa kini menunduk malu. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata karena merasa bersalah telah meremehkan sosok tua yang tiap hari berjalan kaki menjual sapu lidi. Sementara itu, anggota DPR Ardi Prasetya tampak pucat. Ia menelan ludah berkali-kali. Suaranya terbata-bata. Maaf, Pak Jenderal. Saya benar-benar tidak tahu. Saya kira Bapak hanya rakyat biasa." Kakek Samin menatapnya dengan pandangan tenang, lalu tersenyum tipis. "Memang saya rakyat biasa, Nak. Karena setelah pensiun, saya memilih jadi rakyat. Saya ingin tahu bagaimana hidup rakyat sebenarnya. Tanpa fasilitas, tanpa ajudan, tanpa mobil mewah. Supaya saya tahu rasanya susah, seperti mereka yang Bapak remehkan tadi." Satu kalimat itu terasa seperti tamparan keras di telinga semua yang hadir. Anggota DPR itu menunduk dalam-dalam, wajahnya memerah menahan malu, namun kakek Samin tidak marah. Ia hanya melangkah pelan ke arah panggung, memegang mikrofon, lalu berkata dengan suara berat dan berwibawa, "Rakyat kecil bukan berarti rendah. Mereka yang miskin bukan berarti bodoh atau malas. Kadang mereka cuma tak diberi kesempatan. Tapi saya belajar satu hal, orang miskin yang jujur jauh lebih mulia daripada pejabat yang kaya tapi korup." Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan. Banyak warga yang meneteskan air mata mendengar ucapannya. Kepala desa menunduk sambil mengusap wajahnya, bahkan aparat desa yang tadi menegur kakek Samin kini berdiri tegak memberi hormat. Bapak Ardi mencoba bicara. Suaranya bergetar, "Pak Jenderal, saya minta maaf. Saya hilaf. Saya terlalu sombong. Saya kira hanya orang berpakaian bagus yang layak dihormati." Kakek Samin menepuk bahunya perlahan. "Tak apa, Nak. Kesombongan sering datang saat kita lupa asal kita. Tapi ingatlah, jabatan itu cuma titipan. Kalau hati kotor, tak ada bedanya dengan lumpur di jalan desa." Suasana berubah haru. Banyak warga berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Bahkan beberapa panitia menangis malu. Beberapa menit kemudian, seorang perwira yang datang bersama kakek Samin membuka koper kecil dan menyerahkan amplop tebal ke kepala desa. "Ini bantuan pribadi dari Bapak Samin Wiryodarmo untuk pembangunan jembatan desa dan renovasi musola," katanya tegas. Semua orang tertegun.
Jumlah yang disebutkan membuat mereka tak percaya. Rp250 juta, kakek Samin hanya tersenyum sambil berkata, "Uang itu bukan untuk saya. Itu hasil dari lahan reboisasi yang saya kelola dulu. Saya hanya ingin warga desa punya jalan bagus supaya anak-anak bisa sekolah tanpa terperosok lumpur." Ardi Prasetya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia lalu membuka jas dan berdiri di depan warga. "Mulai hari ini, saya berjanji akan belajar dari beliau. Saya malu, tapi saya juga bersyukur karena hari ini saya disadarkan oleh orang yang jauh lebih mulia dari saya." Kakek Samin menepuk bahunya lagi, lalu berjalan perlahan keluar tenda, menenteng kembali sapu lidinya seperti biasa. Tapi kali ini, semua warga berdiri memberi hormat, tak ada lagi yang menertawakannya. Tak ada lagi yang meremehkan, dan ketika mobil dinas yang tadi datang menjemputnya mencoba membuka pintu untuknya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak usah. Aku masih kuat jalan kaki. Ini jalanku, jalan rakyat kecil. Disinilah aku merasa paling kaya." Langit sore itu seakan memberi hormat. Cahaya keemasan menyinari langkah pelan sang kakek yang berjalan menuju arah sawah. Nama kakek Samin Wiryodarmo pun mulai menyebar ke seluruh penjuru desa. Bahkan sampai ke media nasional. Orang-orang menulisnya dengan satu kalimat yang sederhana namun penuh makna. Orang besar tidak diukur dari jabatan, tapi dari kerendahan hatinya saat berada di tengah rakyat kecil.